Selamat siang Pak Johnson, kami dari kelompok 7 dengan tema Red Herring ingin mempresentasikan mengenai hasil-hasil endpoint yang sudah kami buat sebelumnya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya On Benedict Lukman dengan NIM 53520067. Nama saya William Ricky Haryanto dengan NIM 535250075. Nama saya Delan Sebastian dengan NIM 535250076. Nama saya Syira Sadeli dengan NIM 535250083. Nama saya Alvan Roger dengan NIM 535250092. Oke, di sini aku langsung mulai aja. Jadi untuk saya sendiri, itu saya akan membahas 3 folder endpoint. Nah, itu apa aja? Yang pertama, itu ada out, yang kedua ada users, dan yang terakhir, itu saya akan membahas promo. Nah, ketika kita sebagai user, ingin memulai aplikasi, yang pertama kali kita lakukan apa? Pasti membuat akun usernya. Nah, untuk membuat akun user, di sini kita telah menyiapkan endpoint, post, API, out, register. Dengan bodinya, itu kita isi dengan email, password, full name, dengan config password. Nah, kalau kita jalankan, kita send request ke API-nya, itu nanti dia akan meregister akun tersebut. Nah, ini sedang loading. Kita tunggu. Nah, kalau muncul seperti ini, itu artinya kita berhasil membuat akun kita. Nah, sebagai user pasti kita perlu tahu dong, ini berhasil nggak, bener nggak? Jangan-jangan ini penipuan lagi. Nah, makanya kita di sini juga buat namanya get users. Tujuannya untuk ngambil data di database kita. Nah, kalau kita ambil sekarang, itu nanti bakal muncul semua user yang telah daftar di dalam aplikasi Red Herring kita. Nah, di sini kita yang barusan kita masukin itu adalah ini. Nah, selanjutnya kita ada membuat endpoint API out login. Nah, karena kita tadi udah register, di sini kita bisa login dengan email dan password sesuai dengan yang kita buat tadinya. Nah, ketika kita sudah send request, nanti dia akan muncul token. Token tersebut gunanya apa? Gunanya untuk menggunakan endpoint yang khusus untuk akun tersebut. Nah, di sini kita lihat tokennya muncul. Kita copy aja. Nah, contohnya di sini. Kita ingin mengetes apakah akun tersebut udah protected, udah terlindungi atau belum. Kita tes di sini dengan key-nya authorization. Kita pakai dengan JSON web token. Kita paste token yang tadi. Dan kalau kita send request, hasilnya akan message. Oke, artinya apa? Artinya ini udah terlindungi. Jadi udah aman, guys. Nah, terus kita juga ada endpoint API users profile. Ini gunanya untuk mendapatkan profile dari si usernya. Nah, kita masukkan token dulu. Nah, hasilnya ini kelihatan nih. Emailnya apa, terus full name-nya apa. Nah, terus kita lanjut lagi untuk update profile kita. Kan kalau kita punya aplikasi Gojek kan kita bisa biasanya nih ganti profile, foto profil, terus nomor telepon. Nah, di sini kita juga buat itu. Nah, kalau kita lihat di sini kita juga butuh tokennya karena ini kan khusus untuk akun kita. Nah, kita send request lagi ke API, profile updated successfully. Artinya sudah berhasil. Nah, lanjut. Di sini kita juga ada fitur untuk ganti password. Di sini kita juga butuh namanya JWT token ya. Karena emang ini privasi. Nah, untuk password memang agak lama karena kita kan mempunyai password yang sudah di hash, jadi seperti ini. Nah, ini berhasil. Message password changed successfully. Nah, berarti udah diganti passwordnya jadi 1234578. Di sini kita lihat nih all password diganti dengan new passwordnya ini. Nah, lanjutnya kita juga bisa nih buat update user kita dari email sama full name-nya diganti. Oke. Kita tinggal send aja. Nanti hasilnya email kita ntar bakal berubah. Jangan lupa untuk ambil ID-nya. Karena kita mengubah berdasarkan ID penggunanya. Oke, di sini kita paste dan send. Nah, berarti ntar namanya sudah emailnya efran67.ac.id dengan full name-nya Alicia. Nah, terus kita bisa juga ngapus user. Kita ambil contoh di database kita yang mungkin tidak digunakan seperti ini. Kita ambil aja ID-nya. Nah, sekarang kita tinggal paste aja. Nah, ketika kita send request, user yang dengan ID segini itu akan di-delete, menghilang selamanya. Nah, terus kita juga singgung sedikit nih untuk estimasi. Karena kita butuh harga estimasi dari si estimation ini. Maka kita buat dulu. Di sini saya sudah buat harga estimasi sama ID estimasi yang ingin dikirim supaya kita bisa menggunakan. Nah, di sini kita paste aja ID-nya sesuai dengan ID akun kita. Nah, kita send aja. Nah, di sini udah muncul nih, Bekasi ke Jakarta dengan distance 12 km, harganya 60.000. Nah, kita ambil aja ini. Nah, terus di sini kan ada nih estimation ID sama fair. Kita mau buat promo. Jadi untuk membuat promo, itu endpoint API promos. Kita perlu masukin namanya kode 20% JKT, ini terserah namanya apa. Dengan persennya berapa, diskonnya berapa. Dan di sini wajib kita masukin JWT juga. JWT itu dari login tadi. Kita ambil lagi password tokennya. Nah, kita paste. Sekarang kita tinggal buat promonya.
Oke, di sini karena kita sudah ganti password dan juga name, kita perlu login ulang. Kita bisa coba dari tadi kita ganti jadi elfra67@stu.untar.ac.id. Kita ganti juga passwordnya jadi 1234568. Oke, di sini saya ada kesalahan yaitu untuk STU-nya dihapus karena kita cuma pakai untar.ac.id. Nah, sekarang kita login. Ini agak sedikit lama untuk. Nah, kita dapat token baru kita. Kita ambil dan kita lanjut untuk membuat promo. Ini kita paste aja. Nah, sekarang kita tinggal nih untuk nge-send request aja. Nah, promonya udah berhasil dibuat. Sekarang kita tinggal cek di Get API Promos. Kita tinggal klik aja. Nah, di sini kita bisa lihat kodenya berapa yang udah kita buat. Tadi kita buat yang 20% JKT dengan diskon percentage 20, max diskonnya 15.000. Nah, kita tes. Valid gak nih promonya? Kita coba, tadi estimasi ID-nya udah kita ambil dari estimations ya, dari endpoint estimations. Terus kodenya kita gunain 20% JKT. Dengan fare tadi 60.000 karena sudah dibuat ya estimations. Nah, kita langsung coba aja. Oh ya, jangan lupa di sini kita perlu kodenya, token. Nah, kita coba lagi validate apakah bisa. Nah, di sini berhasil teman-teman. 12.000 dikurang 12.000, 60.000 dikurang 12.000, 48.000. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bookings. Nah, kalau kita lihat bookings ini punya promo kode. Kenapa? Ini saya menyinggung sedikit aja karena bookings itu kan tampilan kepada user. Nah, kalau kita beli Gojek, pesan Gojek, yang pertama kali kita lihat sebagai user apa? Pasti tampilan bookingnya. Dan seharusnya kalau promo kodenya ditulis sesuai dengan apa yang ada, itu akan sesuai dengan harga yang tertera pada validate. Nah, lanjut, ketika kita sudah menggunakan promos, pasti kita perlu menghapusnya juga. Di sini kita perlu token, yaitu yang kita ambil dari out login. Kita copy lagi. Nah, kemudian kita paste tokennya. Ini ID promonya. Tinggal kita klik send dan otomatis dia akan terhapus. Promo deleted successfully. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Selanjutnya dalam ekosistem backend ride hailing, tentunya selain dari data user juga ada namanya drivers, di mana drivers ini memiliki beberapa endpoint yang nanti akan dibahas. Yang pertama pada drivers root, di sini ada ngecek profile, change password, get driver status, dan juga ada data driver. Tetapi juga ada tambahan melalui outroot, di mana sini kita memiliki register driver yang memiliki tujuannya sama dengan register user, yaitu untuk masukkan data baru, data driver baru ke dalam database. Lalu juga ada login untuk masuk dalam akun tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengecek dari Echo API apa saja yang dimiliki oleh driver ini. Pertama-tama kita akan masuk dulu, kita akan meregis dari akun driver yang baru ini. Mana di sini kita akan menggunakan post metodenya, lalu di sini kita akan menggunakan body. Dengan di sini ada beberapa variabel, yaitu diantaranya di sini saya sudah menyiapkannya, saya bisa langsung copy saja. Oke, di sini ada email, ada full name, ada password, sama ada confirm password. Dimana di sini kita akan langsung send aja. Oke, di sini tulisannya driver register successfully, artinya data driver sudah berhasil masuk dalam database MongoDB. Selanjutnya untuk mengecek apakah memang sudah benar masuk, kita akan mengambil get dari semua driver itu, yaitu di sini kita tulis drivers profile. Jadi kita ganti metode menjadi get. Oke, di sini sudah terdaftar beberapa driver sudah ada sebelumnya di database itu. Kita akan coba cari punya kita, yaitu yang ini, yang punya email @gmail dan juga punya nama onBedik. Di sini juga terdaftar passwordnya sudah di hash. Di sini juga ada driver ID-nya yang akan kita copy untuk akan digunakan nanti. Nah, apabila ingin mencari driver yang memang secara spesifik dan bukan dari semua isi dari database ini, maka kita juga bisa menggunakan API drivers. Lalu kita masukkan data dari driver ID itu. Kita akan send dengan di sini metode juga tetap sama, yaitu get. Nah, di sini kita berhasil masuk dan menemukan semua data dari si driver onBedik ini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan status. Di mana sini statusnya kan adalah available ya. Nah, status ini berhubungan dengan bookings yang nanti akan dibahas di segmen selanjutnya. Di mana bookings ini terhubung dengan drivers ID dan kita harus masukkan ini. Di sini kita akan menggunakan metode put sebagai update dan kita akan masukkan di sini. Kita akan masukkan status. Karena saya sudah siapkan sebelumnya, kita bisa langsung copy aja di sini.
Oke, selanjutnya kita juga memiliki yaitu status, di mana sini ini itu berhubungan dengan bookings yang nanti akan dibahas oleh teman saya pada segmen berikutnya. Di mana di sini kita bisa lihat kalau dari database itu sendiri, pada booking ini itu tuh tidak ada statusnya masih pending, sedangkan tadi di driver statusnya adalah available. Nah, di sini kita tidak memiliki drivers, kita tidak memiliki driver ID. Maka dari itu kita akan menambahkan driver ID terlebih dahulu ke dalam si database booking itu. Yaitu caranya adalah bookings status. Dimana di sini di sini booking, lalu kita akan mengcopy dari si booking ID ini. Nah, di sini kita akan masukkan ke dalam put, dan di sini kita akan menggunakan body lagi. Di sini body kita akan menggunakan status. Di sini kita ganti menjadi confirm sebagai driver sudah menerima dari booking tersebut. Lalu kita akan masukkan driver ID. Selaku ini adalah driver mana yang akan menerima dari booking ini. Maka dari itu kita akan mengambil si ID ini, lalu kita akan masukkan dan kita akan send. Nah, di sini booking update successfully. Kita bisa mengecek lagi dari mengaudit ini. Kita bisa coba untuk mengecek apakah memang sudah berubah secara statusnya. Dan di sini statusnya belum jadi confirm. Apabila kita ingin mengecek dari drivernya itu sendiri, maka kita tulisnya seperti ini. Drivers, lalu kita akan masukkan status, dan di sini kita akan masukkan si driver ID-nya. Tidak lupa juga untuk metodenya kita ubah jadi get, maka statusnya kita juga akan dapatkan dari confirm itu. Dan di sini bisa terlihat bahwa statusnya menjadi confirm dan dia terhubung dengan booking itu sendiri. Selanjutnya kita akan mengecek bagaimana cara mengubah dari password untuk si driver ini. Tapi sebelumnya kita akan masuk ke out lagi, dan kita akan login. Jangan lupa juga ini kita ganti menjadi post, lalu ini kita ganti menjadi email dan juga full name-nya. Karena di sini saya sudah menyiapkan metode, maka kita langsung aja di sini kita login. Lalu kita masukkan ke sini dan kita set. Nah, di sini kita dikasih tahu kalau misalnya emailnya apa dan juga role dari si user ini, dari datanya. Maka di sini kita akan juga dapat tokennya, lalu kita akan copy sebagai langkah berikutnya. Di sini kita akan ubah untuk ini, untuk URL menjadi drivers kembali. Lalu kita cari change password. Jangan lupa untuk metode kita akan jadi put. Lalu untuk body ini kita akan ubah nanti. Untuk sementara kita akan tambahkan headers ini dengan authorization. Untuk value sendiri, karena ini adalah JSON token, kita akan tulisnya dengan JWT, spasi, dan juga nama tokennya. Di body ini kita akan masukkan all password, new password, dan juga confirm new password. Di sini kita langsung copy aja dari sini. Copy. Kita tambahkan di sini, lalu kita send. Nah, di sini password berhasil diubah. Selain dari password, kita juga bisa mengubah dari si driver itu sendiri. Yaitu jika kita masukkan put, lalu kita masukkan ID dari si drivernya. Dimana di sini ID dari driver itu sendiri adalah ini, kita copy, lalu kita pindahkan ke VS Code. Kita masukkan sini. Nah, di sini kita harus mengubahnya menjadi email dan juga nama yang akan diganti. Di sini. Lalu kita send. Jangan lupa untuk metode kita ubah jadi put. Nah, di sini changes completed. Kalau misalnya kita coba cek ya di sini untuk si drivernya, maka namanya akan berubah. Terakhir, di sini ada namanya delete driver. Di mana di sini kita tinggal delete saja. Lalu kita klik, maka driver tersebut akan menghilang dari database. Nah, account has been deleted. Jika kita coba ngecek lagi lewat profile, maka hasilnya driver tersebut akan menghilang. Ya, dia menghilang. Maka driver tersebut akan menghilang karena di sini ini adalah hanya
history darinya saja, tapi sebenarnya dalam database dia sudah terkategorisasi sebagai terdelete. Dan itu saja dari endpoint yang ada pada drivers. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada teman saya. Berikutnya, saya akan menjelaskan endpoint yang telah saya buat, yaitu wallet dan review. Untuk wallet sendiri, ada 3 metode yang saya gunakan. Yang pertama itu ada get, untuk kita mengecek saldo dari wallet kita. Yang kedua itu ada post, kita akan top up saldo. Yang ketiga itu ada get history, untuk kita cek history dari wallet kita. Kemudian untuk bagian review, ada 3 metode juga yang saya buat. Yang pertama itu untuk get review, untuk melihat review yang telah dibuat berdasarkan ID perjalanan. Yang kedua itu ada post, untuk kita membuat review. Yang ketiga ada update review. Oke, pertama-tama kita akan mengambil ID user dari database. Misalkan ID user yang sudah saya dapatkan adalah seperti ini. Kemudian kita akan mencoba untuk top up saldo wallet dari user tersebut. Kita akan buka Eco API. Lalu kita masukkan endpoint seperti ini. Untuk user ini sendiri sudah memiliki saldo awal sebanyak 100.000. Dan kita akan top up sebanyak 100.000 lagi. Oke, di sini sudah keluar hasil. Itu artinya top up kita berhasil. Berikutnya kita akan cek apakah top up tersebut benar-benar berhasil. Dengan cara kita akan menggunakan endpoint untuk mengecek wallet tersebut, isi saldo dari wallet tersebut. Bisa dilihat untuk user ID ini, sekarang kita memiliki saldo sebanyak 200.000. Itu tandanya bahwa top up yang tadi itu sudah berhasil. Kemudian sebelum kita tes apakah saldonya akan berkurang saat membuat pesanan, kita perlu terlebih dahulu membuat pesanannya. Sebagai contoh, pesanan yang akan dibuat adalah seperti ini. Bisa kita lihat pesanan sudah berhasil dibuat. Kemudian kita akan mengambil ID pesanan tersebut di database. Ini adalah ID pesanan untuk pesanan yang barusan kita buat. Berikutnya, misalkan driver yang mengambil pesanan kita tadi adalah driver dengan ID sebagai berikut. Di sini driver sudah berhasil untuk mengambil pesanan. Kemudian kita anggap pesanannya sudah selesai dengan cara kita ubah menjadi complete. Bisa kita lihat di sini untuk pesanannya sudah complete. Sekarang kita akan cek apakah saldo wallet kita terpotong karena perjalanan sudah selesai. Untuk cara ceknya masih sama, kita akan gunakan metode get wallet balance. Kemudian di belakangnya kita taruh user ID-nya. Bisa dilihat saldo awalnya tadi adalah 200.000, sekarang tinggal 185.000. Berarti untuk perjalanan tadi kita sudah terpotong 15.000. Berikutnya kita akan coba endpoint wallet history untuk cek history apa saja yang telah kita lakukan tadi. Untuk bagian ini diisi dengan user ID. Bisa dilihat di sini kita punya transaksi yang bernama pembayaran untuk pemesanan tadi. Jumlahnya 15.000. Sebelumnya kita sudah melakukan top up 100.000. Dan di awal user sudah memiliki saldo 100.000 dan dari top up juga. Untuk berikutnya kita akan coba endpoint review. Kita akan membuat review berdasarkan ID perjalanan yang tadi. Untuk metodenya itu post. Sebagai contoh, review yang kita buat adalah untuk rating 4,5 dan komennya itu sebagai berikut. Bisa dilihat di sini kita sudah berhasil membuat review, sudah ada tanggal pembuatannya juga. Kemudian kita akan cek review yang telah kita buat. Metodenya adalah get. Dan untuk bagian ID ini akan kita isi dengan write ID. Bisa dilihat di sini keluar untuk review yang tadi kita telah buat.
Kemudian kita akan coba edit review yang telah kita buat tadi. Untuk endpoint-nya masih sama, /API/review. Tapi kita pakai put. Untuk ratingnya, dari tadi kita membuat 4,5, sekarang kita ubah menjadi 5. Dan komennya pun kita tambahkan juga. Di sini sudah keluar hasilnya, dan rating yang sebelumnya akan tergantikan dengan rating yang sekarang, dan komennya juga berganti. Di sini ada juga untuk update date-nya. Kemudian untuk memastikan apakah sudah berubah, kita akan coba cek di database. Bisa dilihat di database ini, komennya sudah berubah dan ratingnya juga sudah berubah. Menjelaskan mengenai sistem booking dan juga sistem notification. Untuk booking terdapat 5 endpoint. Yang pertama adalah endpoint untuk membuat pesanan baru dengan menggunakan metode POST. Lalu ada endpoint untuk memperbarui data pesanan dengan menggunakan metode PUT. Lalu kita juga bisa mengambil booking yang sedang berjalan dengan menggunakan metode GET dan juga mengambil riwayat daftar pesanan dengan menggunakan metode GET juga. Kita juga bisa membatalkan atau menghapus pesanan dengan menggunakan metode delete. Sekarang kita akan langsung coba untuk membuat booking baru. Di sini kita membutuhkan user ID, pickup location, destination location, dan promo code. User ID diambil dari user yang sudah kita create sebelumnya. Di sini saya langsung ambil database, user ID-nya. Kita masukkan, pickup location-nya kita masukkan juga. Untuk destination location-nya juga kita masukkan. Promo code. Sesuai promo yang ada, di database saya ada promo, kodenya adalah UNTAR. Kita masukkan kodenya UNTAR. Lalu kita coba untuk send. Responnya adalah sukses. Di sini bisa kita lihat statusnya masih pending karena artinya masih belum mendapatkan driver. Jadi kita akan update booking ini dengan cara menggunakan metode put. Kita masukkan di sini ride ID atau booking ID, booking perjalanan, ID perjalanannya. Statusnya adalah confirm. Driver ID kita ambil di database. Kita lihat message-nya adalah booking update successfully. Itu artinya kita berhasil mengubah status dari pesanan. Kita bisa cek dengan menggunakan metode get dan endpoint aktif. Artinya kita melihat daftar pesanan yang masih aktif. Di sini kita masukkan key-nya adalah user ID. Bisa kita lihat di sini, driver ID-nya sudah terisi, pickup location, dan segala macam. Ini adalah pesanan yang masih aktif. Lalu kita akan coba untuk menyelesaikan pesanan dengan menggunakan metode put. Di body-nya, kita statusnya adalah complete. Dengan driver ID yang sama, kita coba untuk send. Bisa kita lihat, booking update successfully. Kita bisa memastikannya dengan mencari history perjalanan yang sudah selesai dengan menggunakan metode get. Kita menggunakan endpoint history. Di sini kita bisa lihat statusnya sudah komplit, artinya pesanannya sudah selesai. Kita masuk ke sistem notifikasi. Di sistem notifikasi terdapat 3 endpoint, yaitu yang pertama adalah endpoint untuk mengambil semua notifikasi user dengan menggunakan metode get. Lalu kita juga ada endpoint untuk mengirim notifikasi yang baru dengan menggunakan metode post. Dan yang terakhir kita ada endpoint untuk menghapus semua riwayat notifikasi yang ada dengan menggunakan metode delete. Langsung saja kita coba mengambil notifikasi user yang tadi memesan booking. Di sini kita API/notification. Metodenya adalah get. Di parameternya, key-nya kita isi user ID, dan value-nya kita isi user ID-nya. Kita coba lihat notifikasi yang muncul. Di sini bisa kita lihat, pertama-tama dia membuat akun, login, welcome hi Lily Monopol, ini adalah notifnya yang akan muncul dia, lalu dia top up sebesar 300.000, lalu dia memesan booking created, dia mendapatkan driver found, lalu dia membayar bookingannya, payment successfully, dan yang terakhir dia menyelesaikan pesanannya, order complete. Dari sini kita bisa juga menghapus semua notifikasi dengan menggunakan endpoint clear. Notification, clear. Metodenya adalah delete. Kita isi di body-nya adalah user ID dari yang mau kita hapus. User yang mau kita hapus notification-nya. Ini sudah user ID-nya, lalu kita send. Message-nya notification cleared successfully. Bisa kita cek lagi dengan mengambil semua notifnya dengan menggunakan metode get. Kita isi user ID.
Bisa kita lihat, semua notifikasinya sudah hilang dan sudah clear. Mengenai endpoint chats, yaitu sebuah endpoint yang ditujukan untuk melakukan obrolan teks antara user dan juga antara driver. Di sini chat itu memiliki 4 endpoint, yaitu 4 API, yaitu post, get, put, dan juga delete. Di mana di sini masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di sini kita akan coba untuk melakukan API-nya. Di sini kita akan masukkan localhost 5000/API/chats dan set. Di sini kita akan masukkan ke bodinya. Di mana di sini bodinya kita akan masukkan row dan kita akan masukkan data berupa. Ini kan saya sudah siapkan. Di sini kita akan coba untuk memasukkan chat ini. Oke, di sini kita membutuhkan client ID atau pada sebelumnya disebut dengan booking ID. Lalu ada juga sender ID, di mana sender ID ini bisa berupa driver ID ataupun user ID, dan juga ada message isinya apa. Kita akan send. Di sini kita menggunakan sender ID dari user. Oke, di sini terlihat pada outputnya sendernya terdeteksi sebagai user. Selanjutnya kita akan coba untuk membuat masukan ini ke dalam data dari si driver. Kita coba. Nah, di sini kita masih masuk. Ya, terdeteksi sebagai driver. Selanjutnya kita akan coba untuk mengecek isi dari chat tersebut. Maka di sini kita akan tambahkan API chats. Di sini kita tambahkan slash lagi messages, lalu kita ganti ini menjadi get. Nah, di sini kita mendapatkan semua isi chat yang ada pada rate ID atau booking ID tersebut. Nah, apa yang terjadi apabila kita ingin mengubah chatnya nih, pengen mengedit chat, maka kita bisa mengganti ini jadi chat edit. Lalu di sini lagi rekaman. Iya. Ngapain Gus? Ngapain ke atas? Ke sini? Oh. Oke. Selanjutnya apa yang terjadi apabila kita ingin mengubah isi dari chat tersebut? Maka kita mengganti ini menjadi chats/edit. Nah, di sini metode kita ganti menjadi put. Lalu kita ubah. Di sini kita membutuhkan body juga. Kita ubah dari kita tulis ID sebagai ID ini sebagai dari chats ID-nya. Maka kita coba cek dari Kompas. Oke, kita coba mengecek apakah memang di database ini sudah ada isi dari chat tersebut. Dari sini sudah ada. Kita akan ambil contoh dari si driver ini. Kita akan ambil ini. Lalu kita masukkan ke sini, kita tambahkan, lalu kita berikan message yang baru. Di sini kita tulis misalnya halo dunia. Lalu kita send. Nah, di sini chat dari si driver itu akhirnya berubah juga menjadi halo dunia, yang awalnya halo aku driver. Terakhir kita bisa masukkan ini, yaitu messages, dan kita masukkan ini. Baik, untuk terakhir kita ada chats delete. Nah, di sini untuk URL sendiri kita akan menambahkan dari si line ID ini. Kita akan tambahkan di sini, lalu kita ganti ini menjadi delete, dan kita akan send. Maaf, ini harus editor. Nah, terakhir kita memiliki chats delete, di mana kita akan masukkan chat/messages/ dari si line ID-nya. Dimana di sini kita dari si chat ID-nya. Nah, di sini jangan lupa kita ganti menjadi delete, lalu kita send. Dan di sini message sudah hasil delete. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Oke, di sini saya akan membahas tentang dua sistem yang telah saya buat. Pertama ada sistem estimations. Di sini ada 4 endpoint yang saya buat. Pertama ada endpoint post untuk melakukan estimations, ada endpoint get untuk get estimation by ID, ada endpoint put untuk update estimation route, lalu ada endpoint delete untuk nge-delete estimations. Tujuannya apa? Untuk menggenerate distance dari lokasi awal ke lokasi tujuannya, lalu membuat harga awal. Oke, selanjutnya sistem kedua ada sistem tickets atau help center. Saya namakan tickets. Nah, di sini ada 5 endpoint yang telah saya buat. Pertama ada endpoint post untuk nge-create tiket, lalu ada endpoint post untuk nge-add reply, lalu ada endpoint get untuk nge-get tickets, lalu ada endpoint get untuk nge-get tickets by ID. Lalu terakhir ada endpoint put untuk nge-resolve tiket atau nge-update tiket. Oke, pertama-tama saya akan membahas tentang sistem estimation terlebih dahulu. Sintaksnya seperti ini. Nah, ini ada lokasi awal, origin, lalu ada lokasi tujuan, destination, dan user ID. User ID ini saya dapat dari menggunakan endpoint teman saya, yaitu system users.
Nah, ini hasilnya. Di sini setelah di-generate distance 2 yang harganya fair 10.000. Nah, di sini saya buat perhitungan. Untuk setiap 1 km distance, itu harganya bakal dimultiply 5.000. Jadi hasilnya 10.000. Sama halnya dengan estimated time, untuk 1 km distance, maka harganya bakal dimultiply 4. Jadi hasilnya 8 di sini. Oke, ada endpoint selanjutnya, get estimation by ID. Oke, di sini gunanya itu untuk melihat CRUD estimasi yang telah dibuat. Di sini saya masukkan estimasi ID yang saya barusan ambil dari MongoDB. Seperti ini. Nah, telah keluar hasilnya. Lalu yang ketiga, ada put. Ini sama, sintaksnya menggunakan estimation ID. Nah, di sini ada origin, destination, sama kayak CRUD ticket. Jadi di sini itu kita mau ngupdate informasi dari CRUD ticket. Digunakan put. Send. Oke. Telah berubah. Nah, untuk endpoint keempat atau endpoint terakhir, saya menggunakan sintaks yang sama seperti endpoint get. Tapi berbedanya, di sini saya ganti dengan delete. Ini ketika sistem estimasi telah berjalan sampai akhir dan tidak dibutuhkan lagi. Oke, estimasi telah selesai. Selanjutnya saya akan membahas tentang help center. Sistem help center. Di sini ada three description, subject, user ID, dan transaction ID. User ID sama kayak tadi. Transaction ID ini saya ambil dari bookings, sistem booking punya teman saya. Nah, send. Oke, sini sudah nge-generate tiketnya. Kartu flash hilang, tolong dicari. Masuk ke endpoint selanjutnya. Di sini ada 2 endpoint untuk get-nya. Saya bahas yang ini dulu. Endpoint dari tiket user ID. Ini itu untuk melihat tiket yang sudah dibuat berdasarkan user ID-nya. Nah, seperti ini. Tiket yang tadi sudah dibuat. Oke, selanjutnya ada tiket ID ini. Di sini saya masukkan tiket ID yang barusan saya ambil dari MongoDB. Nah, ini juga sama aja. Dia bakal menampilkan riwayat tentang create tiket yang dibuat. Nah, tapi terdapat perbedaan dari ini dan get yang sebelumnya. Kalau ini itu by database ID-nya, kalau ini by user ID-nya. Nah, yang ini itu menampilkan seluruh create tiket yang pernah dibuat oleh user. Kalau yang ini itu hanya menampilkan satu doang berdasarkan spesifik tiket ID database yang sudah dibuat. Oke, selanjutnya ada sintaks seperti ini. Post. Jadi ini tuh untuk nge-reply create tiket yang udah dibuat. Misalnya saya buat di sini dari user. Nah, jangan lupa tiket ID-nya ditaruh juga. Send. Nah, ini adalah create tiket tadi dan ini adalah balasannya yang tadi buat. Nah, bisa juga kita masukkan ke sini adalah CS pihak adminnya. Nah, dia bakal muncul di bawahnya user sebagai bentuk reply. Lalu ada endpoint selanjutnya, endpoint put. Ini itu kita gunakan untuk mengakhiri suatu tiket resolve. Nah, kita masukkan ID tadi, send. Nah, hasilnya dia bakal merubah status yang tadinya aktif jadi resolve. Itu saja, sekian dari saya.